Selamat siang, Kak Hafiz. Siang. Baik, mungkin bisa kita mulai saja ya. Selamat bergabung untuk semua teman-teman. Selamat datang di di Instagram Bisai Academy. Untuk tema hari ini yaitu tips menjaga keamanan data pribadi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aulia Sari. Saya sebagai moderator untuk live di siang hari ini dan saya bersama Kak Hafiz di sini. Mungkin Kak Hafiz bisa perkenalkan diri. Silakan. Oke, sudah jelas belum? Sudah Kak. Kalau suara saya jelaskan ya Kak. Aman. Ya, baik. Oke, mungkin saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Hafiz Sumantri, dipanggil biasanya Hafiz. Saya adalah seorang full stack programmer dan juga tertarik dengan teknologi game, teknologi AI, teknologi low level programming juga. Selain IT ada juga non IT, yaitu suka ngedit-ngedit apa namanya foto. Bisa kalian lihat tuh mungkin di Hmm. profil IG saya tuh, itu hasil editan saya tuh. Nah, mungkin sekian Mhm. perkenalannya. Oke Kak, salam kenal ya Kak. Salam kenal juga nih untuk teman-teman yang sudah join ya. Selamat bergabung dan selamat menonton dan menyimak live kali ini. Oke Kak, mungkin eh, dari live kali ini temanya nih menjaga keamanan data mulai dari password sampai bagaimana cara kita berinternet ya Kak. Eh, Ya, un- oke. Kira-kira kenapa sih nih Kak Hafiz ingin menjelaskan tentang topik ini nih Kak? Apa yang membuat Kak Hafiz nih, aduh kayaknya ini penting nih buat dibahas di Instagram, di live bisa Ai Academy gitu Kak. Alasannya mungkin alasan utamanya nih yang pentingnya itu membeli materi ini karena zaman itu kan sangat sekali cepat berkembang ya. Di mana-mana sudah mulai online, IoT juga sudah mulai banyak juga kan. Terus kita itu serba online kan, misalnya kita dikit-dikit chat pakai online gitu. Pesan barang pakai Mm-mm. online. Dan mungkin pesan makanan pun pakai online gitu. Nah, jadi mungkin karena perkembangan zaman saya ingin apa namanya? Belajar bersama gitu tentang tips-tips menjaga data pribadi gitu. Harapannya sesudah saya sampaikan materi ini, setidaknya kalian bisa menjaga data pribadi kalian sendiri gitu. Karena dengan menjaga data pribadi kita masing-masing, kita juga menjaga data pribadi orang di sekeliling kita gitu, dari teman, keluarga dan lain-lain lah, pokoknya orang sekeliling kita juga. Mungkin alasan lainnya itu oleh karena sempat kejadian tuh kemarin tuh, sempat viral tuh di tanah air kita tercinta tuh, yang sempat populer di mana-mana tuh, yaitu Indonesia sempat kebobolan data tuh. Terkait benar apa tidaknya itu kebobolan ininya, setidaknya sesudah materi yang saya sampaikan ini, setidaknya kalian belajar gitu bagaimana cara menjaga data pribadi masing-masing gitu, itu gitu itunya Baik alasannya. Kak, wah ini menarik banget nih, pasti bakal menarik banget nih di live kita kali ini. Karena temanya tentang menjaga data. Wah, apalagi kemarin tuh, bener kata Kak Hafiz ya, data negara Hmm. aja pemerintah bisa dibobol ya Kak Hafiz ya, apalagi data warga biasa kayak kita. Nah, teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara untuk menjaga keamanan data kita, bisa disimak nih live kita kali ini bersama Kak Hafiz. Oke, mungkin tadi udah Kak Hafiz sudah jelasin nih kenapa sih kira-kira topik ini nih perlu untuk dibahas. Kenapa Kak Hafiz nih tertarik untuk membahas ini. Nah, kira-kira Kak, kalau misalkan dari langkah awalnya nih Kak, langkah awal yang kira-kira bisa kita lakuin atau mungkin tips gitu ya dari Kak Hafiz, Hmm. kira-kira apa aja nih Kak? Oke, langsung aja ya ke tipsnya. Mungkin tips pertama itu adalah mungkin saya ngejelaskan pertama itu tips dari password sampai cara berinternet. Untuk pertama ini mungkin saya menjelasin tips-tips password dulu. Nah, tips Oke. pertama itu adalah gunakan password yang kuat. Nah, di sini itu ada dua tipe password yang saya sarankan. Yang pertama itu adalah password panjang tapi mudah diingat, dan kedua adalah password yang kompleks gitu. Nah, mungkin saya di sini akan Hmm. menjelaskan dari yang pertama dulu ya, password panjang dan mudah diingat. Jadi
password panjang mudah diingat ini walaupun terdengar basic ya, passwordnya itu kayak basic dibandingkan password yang kompleks, tapi sebenarnya tipe password ini, tipe password panjang dan mudah diingat ini sebenarnya itu direkomendasikan oleh IBM dan juga NIST. Nah, kalau yang nggak tahu NIST itu apa, NIST itu National Institute of Standard and Technology gitu. Nah, karena dengan password yang mudah diingat, kita bisa mengingatnya hanya dengan di otak saja gitu. Jadi kita nggak usah nulis gitu. Kalau nulis kan gampang kecurinya tuh kan ya kalau ditulis tuh. Nah, jadi begitu. Jadi yang pertama itu password panjang dan mudah diingat. Nah, yang keduanya itu adalah password yang kompleks. Nah, tentunya sesuai namanya, password yang kompleks ini menggunakan rumus-rumus untuk membuat password nih. Misalnya nih, kalau kalian pernah membuat password tuh, kadang-kadang suka perlu huruf besar, huruf kecil, perlu angka, kadang-kadang tuh bahkan perlu simbol. Nah, gitu. Nah, dengan password yang kompleks ini, proses brute force itu atau cracking itu makin lebih sulit gitu, bahkan mustahil gitu. Nah, tetapi kekurangan password yang kompleks ini adalah user cenderung sulit mengingat password tersebut gitu. Biasanya user tuh kalau karena tidak bisa diingat, user tuh kadang-kadang suka nulis password tersebut di di kertas, di notepad mungkin dan lain-lain lah, pokoknya tempat penyimpanan yang nggak aman lah. Nah, karena user nyimpen di tempat yang nggak aman, nah ini jadi gampang kecuri gitu. Nah, mungkin saya sarankan kalau misalnya kalian nggak bisa ingat passwordnya, saya sarankan pakai password manager gitu. Nah, password manager ini penting, tentunya pilih juga password manager yang terpercaya gitu, jangan yang abal-abal gitu. Tapi sih kalau saya pribadi nih, saya lebih nyaranin ke password yang panjang gitu, tapi mudah diingat, tapi mudah dimengerti maksudnya. Tapi itu cuma pendapat saya aja sih. Bisa aja kalian lebih suka ke password yang kompleks, bahkan menggunakan dua tipe password tersebut juga boleh gitu, nggak masalah gitu. Oke Kak, mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nih kayak kita pada nulis password IG, Facebook itu di buku diary gitu ya. Kalau bukunya hilang, passwordnya juga hilang ya. Kalau tulis Iya, di note bahaya. HP, iya kalau tulis di note HP juga kalau HP-nya hilang atau kita lupa password, yang lainnya juga jadi hilang passwordnya. Jadi teman-teman wajib banget nih untuk menyimpan password kalian seaman mungkin. Dan kalau dari tips Kak Hafiz tadi yang panjang tapi gampang diingat teman-teman. Oke, kalau selain itu apalagi nih Kak kira-kira tipsnya? Nah, mungkin ini tipsnya agak terdengar aneh, tapi bakal saya jelasin dulu ya. Yang tips kedua itu adalah jangan sering gonta-ganti password. Atau gantilah di saat hal-hal yang khusus gitu. Tuh. Jadi Hmm. user itu seharusnya jangan gonta-ganti password, tetapi gantilah password jika ada hal yang kita memaksa kita untuk mengganti password. Misalnya kalau password kita udah ketahuan tuh, kita ganti password. Akun kita kena hack, kita langsung ganti password nih. Tentunya implementasi juga nih pakai tips yang sebelumnya tuh. Password yang panjang atau password yang kompleks. Nah, itu. Nah, hal yang ditakuti dari sering ganti-ganti password ini, takutnya password barunya itu lebih lemah dari password lamanya gitu. Nah, juga mungkin alasan lainnya juga user lebih lupa password karena terlalu sering gonta-ganti. Nah, gitu mungkin. Jadi intinya jangan sering gonta-ganti password, nah gitulah Oh tipsnya. gitu. Selama ini kita ngiranya kalau lebih sering diganti lebih aman ya Kak. Ternyata enggak juga ya Kak. Oh Hmm. gitu. Kadang kalau saking pengen amannya nih, misalkan akunnya privacy banget, terus saking Nah, sering-sering ganti password, kalau sampai misalnya 10 kali gitu, aduh yang mana ya lupa semua password yang mana yang benar. kan tuh jadi Iya, oke. Teman-teman jangan suka ganti-ganti password ya. Cukup sekali dua kali aja kalau akunnya bermasalah ya, Kak Hafiz ya. Oke, mm-mm. Kak. Nah, kalau untuk tips selanjutnya nih, gimana, Kak? Tips selanjutnya, ini mungkin sering pernah kita pakai nih kadang-kadang, abaikan atau hindari secret question. Nah, bagi yang nggak tahu itu secret question atau security question, biasanya sering digunain buat ngereset password tuh. Kalian sering tuh, waktu mungkin dulu nih bikin Facebook tuh suka ada tuh security question tuh. Seperti contohnya nih, warna favorit kalian itu apa misalnya, atau maskot SMA kamu siapa misalnya, atau mobil pertama kamu apa dan lain-lain lah, banyak mungkin ya security question itu. Nah, sebisa mungkin kalian tuh hindari secret question karena secret question itu sifatnya knowledge
atau orang lain tuh bisa mencari jawaban tersebut hanya dengan mengulik informasi kita gitu. Apalagi zaman sekarang yang udah serba online kan, informasi kita udah ada di sosial media gitu. Jadi sebisa mungkin dihindari gitu. Misal nih, jika ada opsi pilihan reset password, lebih baik pilih opsi reset password yang bukan secret question gitu. Dipilih yang lain, pakai SMS kah, pakai email kah, dan lain-lain pokoknya. Kalau misalnya nggak dapat dihindari nih, kita terpaksa banget nih harus ngisi secret password. Mungkin ngisinya juga agak asal ya, bagusnya gitu. Atau gunakan spesial karakter. Contohnya nih, misalnya warna favorit kamu apa? Merah nih misalnya. Nah, A-nya tuh mungkin diganti pakai huruf, sorry, huruf merah A-nya mungkin diganti menjadi pakai huruf 4 misalnya, jadi kata-kata lebay lah intinya gitu lah. Mungkin begitu, hindari secret question gitu. Oh gitu. Ya juga ya Kak, kalau misalkan mungkin namanya secret question ya. Cuma kalau Hmm. misalkan apa makanan favorit kamu kan itu sahabat kita, teman-teman deket kita juga mungkin Hmm. tahu ya makanan kesukaan kita apa dan bisa ditebak juga. Apalagi kita sehari-hari Nah, iya. menggunakan sosial media kan. Kita sehari-hari makan apa, kita kemana, sukanya apa, mungkin bisa ditebak dan gampang ditebak oleh orang lain gitu ya Kak. Eh, Nah, kalau dalam menjaga keamanan data itu kan tadi udah disebutin tuh kayak pas Hmm. apa double ini ya, apa double autentifikasi gitu. Nah, kalau Nah, misalkan iya kalau dari autentifikasi yang double itu gimana sih Kak? Dari Kak Hafiz ada tips nggak Kak untuk itu? Mungkin yaitu maksudnya wajib menggunakan apa namanya multifaktor autentikasi atau dua faktor autentikasi, minimal tuh kita gunakan dua faktor autentikasi. Mungkin sini juga akan saya jelaskan bagi yang nggak tahu apa itu faktor autentikasi itu apa sih gitu. Hmm. Jadi faktor autentikasi itu adalah merupakan sebuah layer proteksi ekstra gitu untuk memastikan keamanan di luar username dan password gitu. Jadi kalau misalnya password kalian udah kebobol gitu, jadi ada backupnya gitu, yaitu ya tadi faktor autentikasi gitu. Mungkin pernah mendengar istilah gini mungkin ya, multifaktor, dua faktor, single faktor gitu. Jadi seperti namanya tadi, multifaktor merupakan beberapa faktor yang digabungkan untuk autentikasi atau login gitu, agar lebih Hmm. aman gitu. Nah, apa sih faktor tersebut gitu? Mungkin saya jelaskan. Sini ada mungkin tiga saja dulu. Yang pertama itulah something you know, something you have, and something you are. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, yang something you know. Seperti namanya something you know. Berarti sesuatu yang kita tahu gitu. Seperti password, PIN, kombinasi, dan lain-lain lah. Pokoknya yang bisa kita ingat, terus dikatakan, diketikkan, dan dilakukan. Itu adalah something you know. Nah, mungkin faktor tipe kedua adalah something you have. Berarti fisik tuh, berarti kan something you have, apa yang kamu miliki tuh, berarti benar fisik tuh. Contohnya nih, seperti mungkin HP atau mungkin kartu debit tuh. Kalian tuh kalau ngambil ATM kan kadang-kadang butuh PIN-nya dan butuh kartu debitnya tuh. Nah itu termasuk dua faktor autentikasi gitu. Nah jadi something you have itu berupa benda fisik gitu. Nah mungkin tipe ketiga, faktor ketiga adalah something you are. Nah ini mirip seperti something you have, tetapi lebih ke tubuh manusia gitu, tubuh manusia yang unik gitu. Contohnya nih apa biometrik itu contohnya seperti fingerprint, terus tuh apa namanya itu palm, eh, Eh, Sidik jari telapak tangan ya Kak? tangan, dan juga kan muka juga beda-beda tuh. Ya. Mungkin Tina, Iris, bahkan suara pun terkadang beda-beda. Nah itu tipe ketiga gitu maksudnya. Something you are, nah, gitu. Hmm, Nah, oh. Oke Kak, kalau berarti autentifikasi itu ya, ini ya, jadi password itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang lain gitu ya, agar uh, layer security-nya tuh makin aman ya, makin ekstra gitu ya Kak. Oke, mungkin itu ya kalau tentang autentifikasi teman-teman itu tadi udah dijelasin sama Kak Hafiz, ada beberapa cara atau tipe tentang autentifikasi. Nah, kalau misalkan untuk kayak kegiatan sehari-hari gitu Kak, misalkan kita kan sehari-hari menggunakan sosial media nih ya untuk bermasyarakat mm, atau mungkin sekolah, bekerja, itu udah apa-apa sekarang sosmed, udah apa-apa internet gitu ya. Kalau kayak tips-tips yang sehari-hari itu gimana sih Kak kalau dalam menggunakan sosial media gitu Kak untuk menjaga keamanan data kita Kak? ya mungkin
Tips selanjutnya adalah tips yang tidak berhubungan dengan passwordnya, Ya. mungkin lebih ke sehari-hari. Tipsnya itu adalah jangan klik link sembarangan. Nah, ini paling penting banget nih. Hmm. Soalnya kebanyakan akun-akun IG itu kebanyakan ya, nggak 100% tuh. Hmm. Kebanyakan mereka itu kehack gara-gara klik link sembarangan gitu. Jadi misalnya nih, jika kamu mendapatkan link sembarangan gitu dari orang yang tidak dikenal, dari sumbernya yang nggak jelas gitu, atau lebih baik jangan diklik linknya gitu. Karena jika kalian klik linknya, bisa saja link yang kalian klik itu men-trigger kode-kode untuk mencuri data gitu, atau bahkan menginstal malware ke HP kalian atau ke browser kalian gitu. Biasanya sih terjadi di email, di mungkin DM IG, di WA gitu. Kalau misalnya kalian kena hack aja di IG nih, otomatis kan orang di sekitar kalian juga kena hack juga gitu. Nah, misalnya teman kalian nih dikirim link oleh hacker ini nih mengatasnamakan kalian gitu misalnya. Otomatis teman kalian juga kan ngeklik linknya gitu. Nah, teman kalian juga kena hack juga gitu. Temennya kalian juga kena hack juga gitu, otomatis kan jadinya. Nah, begitu. Jadi jangan klik link sembarangan intinya gitu. Gitu. Biasanya ini ya dari akun-akun bodong biasanya banyak ngirim Ini link-link phishing gitu ya, Kak. Nah, ya, itu juga ternyata bisa nggak cuma diri kita, bisa ngerugiin orang lain ya, Kak, dengan dia ngehack akun kita, terus dia bisa memperluas link itu ke orang-orang yang ada di kontak kita ya. Wah, itu bahaya banget sih, gitu. iya. Kadang kalau orang-orang suka kepancing nih, misalkan klik link ini untuk diskon gitu ya, atau Nah, mau tahu loker loker terbaru gitu. Nah, itu iya, iya, jangan itu. gitu, teman-teman, harus bisa pinter-pinter bedain link Ya. yang phishing gitu ya, agar data kita selalu aman. Oke deh, Kak Hafiz. Terus selain itu apalagi nih, Kak? Ya kayaknya kalau yang sehari-hari ini ya apa sangat relate dengan keseharian kita gitu, Kak. Apalagi nih tips dari Kak Hafiz nih, kasih semua, Kak. Oke, boleh. Oke, tips selanjutnya adalah hati-hati apa yang kamu download gitu. Jadi intinya jangan sembarangan kalian download tuh. Downloadlah aplikasi yang original gitu. Download aplikasi langsung dari tempat resminya, misalnya Play Store. Kalau misalnya download game di PC, misalnya di Steam atau di mana lah, banyak lah tempat resminya itu. Sebisa Hmm. mungkin hindari aplikasi bajakan. Bisa saja aplikasi bajakan itu diisi oleh cracker tuh trojan gitu atau virus gitu. Nah, takutnya begitu gitu. Jadi hati-hati apa yang kamu download lah, itu intinya. Mungkin. Oke deh. Kalau kalau misalkan aplikasi kayak gitu banyak ya, kalau kayak aplikasi yang dimodifikasi oleh pihak-pihak Iya. yang tidak berpengalaman dan tidak tersertifikasi oleh pemerintah gitu ya. Kayak ada WhatsApp yang bisa ngeliat pesan yang udah dihapus. Itu kan Iya, downloadnya beda betul. ya, bukan di platform resmi di Google Play Store gitu ya. Nah, itu teman-teman walaupun fitur-fiturnya agak menggiurkan ya, kan biasanya aplikasi-aplikasi yang ilegal gitu menggiurkan karena lebih banyak fitur-fitur yang ditawarkan. Tapi itu juga teman-teman, data kita bisa jadi tidak aman loh. Kalau misalkan menggunakan WhatsApp yang tidak di-download dari platform legal, mungkin itu data kita, chat-chat kita, semua file-file yang dikirim bisa jadi nggak aman loh teman-teman. Hati-hati ya. Mulai sekarang, yuk kita download aplikasi di website resmi. Oke, apalagi nih Kak Hafiz? Kira-kira ada lagi kah? Nah, tips selanjutnya itu adalah hati-hati menggunakan VPN atau proxy nih. Bagi mungkin kalian tuh sering pakai proxy mungkin untuk ngelihat konten Netflix di luar nih. Jadi khususnya itu kita harus berhati-hati memakai VPN yang free atau proxy yang sembarangan gitu. Nah, bagi yang nggak tahu VPN itu apa, jadi VPN tuh misalnya kita ingin melihat konten-konten di UK gitu. Kita kan dari Indonesia nggak bisa kan, otomatis kita pakai VPN. Jadi VPN tuh alurnya tuh dari HP kita, misalnya kita HP ingin membuka Netflix, kita tuh mengirim data tidak langsung ke Netflix, tapi lewat perantara dulu gitu. Misalnya di UK, maka kita mengirim data ke UK, dari UK itu ke Netflix, dari Netflix ke UK, lalu dari UK dari ke HP kita gitu. Nah, itu namanya VPN tuh. Nah, gitu. Jadi kalian harus hati-hati dalam VPN. Bisa saja provider VPN yang kalian pakai itu mungkin udah kena malware mungkin. Jadi Hmm. hati-hati. Jadi bisa aja ngebajak browser kamu gitu. Misalnya contoh seperti kalian nih ngebuka google.com, tiba-tiba kalian dipindahin ke alibaba.com gitu kan, itu udah red flag banget tuh, udah bahaya banget tuh. Nah, mungkin si Hmm. juga akan sedikit cerita nih tentang kasus VPN nih.
VPN yang free ya terutamanya. Jadi ada VPN yang bernama itu Holo VPN. Jadi Holo VPN itu merupakan VPN gratis yang udah dipakai udah jutaan orang tuh. Itu udah banyak banget yang pakai VPN ini nih. Tetapi di balik gratisnya itu mereka itu ngejual bandwidth gitu, ngejual bandwidth kepada pihak ketiga atau pihak yang lain lah intinya. Yang bisa saja nih bandwidth yang dijual ini bisa saja digunakan untuk tujuan yang jahat gitu. Karena bandwidth kita diperjualbelikan, maka device kita bisa saja diubah menjadi botnet nih. Bagi yang nggak tahu botnet itu apa, mungkin botnet itu sering dipakai buat nge-DDoS tuh, buat nyerang website, buat ngedown tuh website itu kalau kena DDoS tuh. Mungkin gitu tipsnya. Oke, Kak. Kalau ini bisa terjadi dengan sesimpel kita buka aplikasi kayak Netflix gitu ya. Niat kita cuma pengen nonton film yang misalkan belum rilis nih di Indonesia, atau mungkin kalau di Indonesia filmnya ada yang di-cut-cut gitu ya. Kita mau nonton full version. Sensor. Iya, bela-belain download VPN cuma demi nonton, nanti data kita jadi gak aman ya, kayak bahkan bisa diperjualbelikan ya Kak. Wah, serem banget itu. Mungkin, nah selain itu ada lagi nggak Kak? Atau ada lagi? Ada. Mungkin tips selanjutnya itu hati-hati dalam menggunakan public wifi itu. Nah, itu lumayan bahaya juga tuh. Sama seperti VPN bahayanya mungkin. Jadi kita tuh harus berhati-hati dalam menggunakan public wifi gitu. Karena setiap data yang kita kirim, kita tuh harus melalui wifi dulu baru ke internet gitu. Nah, itu alur wifi. Nah, itu jika kita masuk ke public wifi yang orang jahat nih, misalnya kita masuk ke wifi-nya hacker gitu, maka otomatis kan traffic data atau data-data yang kita kirim kan kebaca tuh lewat wifi itu. Dan terekam juga tuh kadang-kadang tuh. Bahkan kadang-kadang suka nge-redirect ke situs palsu. Misalnya kita ingin login Tokopedia gitu. Nah, sama si hacker ini mungkin di-redirect ke Tokopedia yang palsu gitu. Jadi kita misalnya masukin email password malah ke simpan gitu sama sama hacker gitu misalnya si passwordnya gitu. Bisa juga terkena ARP spoofing nih, atau enggak session hijack dan banyak lainnya. Pokoknya bahaya juga nih menggunakan public wifi gitu. Harus hati-hati. Oh, public wifi juga berbahaya ya Kak. Kadang kita kalau pengen ngehemat nih, misalkan di rumah kita ada wifi, terus kalau keluar nggak ada kuota nih, kadang kita kesana kemari nyari public wifi gitu ya. Kadang kalau ya wifi-nya nggak aman, itu kita bisa nggak aman juga ya data kita. Wah, itu hal-hal kecil kayak gini nih teman-teman. Ini hal yang kecil gini, ini juga perlu diperhatiin. Iya, bener banget Kak. Wah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Terus ada lagi nggak Kak? Mungkin tips selanjutnya itu adalah hati-hati dalam memasukkan data pribadi dalam suatu website atau aplikasi, atau mungkin bisa disebut phishing tuh. Kalian sering ngedengar tuh phishing tuh, kata-kata phishing tuh. Jadi pastikan jika sebuah website atau aplikasi meminta data pribadi kalian, misalnya seperti KTP, SIM, KK, atau mungkin dokumen sensitif lainnya gitu. Pastikan website atau aplikasi tersebut adalah website yang benar, yang asli, dan juga udah diawasi oleh pemerintah gitu. Mungkin kunci dari phishing ini, mungkin cara menghindarinya itu adalah teliti gitu. Kita harus teliti dalam melihat URL. Misalnya kita cek mulai dari www-nya sampai domainnya gitu, .com-nya gitu. Kita harus teliti itu. Apakah ada typo atau tidaknya, kita harus teliti. Bisa saja mungkin kita ingin mendaftarkan data kita ke pemerintah, malah masuk ke website yang salah gitu. Itu bahaya juga tuh. Jadi gitu, hati-hati dalam memasukkan data pribadi. Nah, gitu. Oh, gitu ya Kak. Apalagi untuk menginput kalau misalnya kita mau ngirim-ngirim data yang krusial kayak KTP, SIM, itu kan privacy banget ya Kak. Benar-benar harus dicek berulang kali gitu ya Kak. Oh ya, tadi juga kan Kak Hafiz sempat ngasih tahu nih kita perlu mendownload aplikasi di platform yang resmi gitu Kak. Nah, kalau misalkan udah di-download nih di platform yang resmi, ya perlu nggak sih Kak kalau aplikasi itu selalu diupdate ke versi baru gitu Kak? Apakah bisa mempengaruhi dalam menjaga keamanan data kita gitu Kak? Jadi kita tuh tips selanjutnya itu adalah update aplikasi gitu misalnya. Jadi update aplikasi ini sifatnya tuh wajib banget tuh. Kenapa kalian harus update aplikasi? Pertama karena di setiap update para developer tuh
meningkatkan gitu keamanan aplikasi, juga memperbaiki bug-bug sebelumnya gitu. Nah, Hmm. mungkin cyber attack juga mencari targetnya, mungkin mencari target yang masih usernya memakai aplikasi yang lama gitu. Oleh karena itu, wajib mengupdate aplikasi, apalagi aplikasi penting seperti aplikasi finansial tuh, bisa aja uang kita hilang tuh. Nah, Hmm. Oh, kayak gitu ya, Kak. Soalnya kan kalau update aplikasi tuh kadang orang-orang pada males ya kalau update aplikasi karena biasanya membutuhkan space storage yang lebih banyak gitu ya, Kak. Ternyata itu penting juga loh, teman-teman. Kita harus rutin, ya tiap aplikasi harus dicek, harus rutin di update agar kalau misalkan aplikasinya di-update, nanti fitur-fiturnya juga dan fitur-fitur keamanannya juga makin update ya Kak Hafiz ya. ya, Oke. Oh ya, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya nih tentang tips menjaga keamanan data pribadi, bisa banget untuk ditanyakan. Oke, bisa langsung aja di komen ya teman-teman ya. Oke, untuk kalau dari Kak Hafiz ada lagi nggak nih tips lagi untuk kira-kira menjelang penutupan live kita kali ini Kak? ya ini mungkin tips terakhir, ini mungkin yang paling-paling penting mungkin ya. Kita Hmm. harus aware atau waspada dari social engineering nih. Nah, mungkin bagi yang nggak tahu apa itu social engineering, jadi social engineering itu cara mendapatkan informasi dari target secara psikologis manusia gitu. Misalnya ini seperti manipulasi target gitu. Contohnya seperti, bro, password kamu apa? Itu mungkin contoh dari social engineering mungkin ya. Nah, mungkin cara ini cara social engineering itu lebih ke memainkan psikologi manusia gitu. Dan cara ini mungkin paling berbahaya karena tingkatan suksesnya itu lebih tinggi daripada langsung membobol sistemnya langsung gitu. Terkadang sistem itu kan Hmm. hanya melakukan apa yang kita suruh kan sistem itu, sedangkan manusia itu kan penuh dengan emosi dan juga serba salah tuh kan kadang-kadang kan. Nah, jadi Hmm. manusia itu mungkin agak lebih gampang dibobolnya gitu, gampang dimanipulasi gitu. Mungkin Ah. contoh social engineering itu mungkin seperti ini nih, berpura-pura menjadi customer bank nih, misalnya nih, contoh nih, ada orang apa yang berpura menjadi customer bank meminta data kalian, misalnya seperti kakak dan lain, itu bahaya banget tuh. Kalau misalnya customer Hmm. sudah meminta data-data seperti itu, mungkin contoh lainnya itu adalah mengirim email yang berisi link malware tuh. Nah, itu mungkin Hmm. seperti tips tadi ya yang sebelumnya. Dan selanjutnya adalah tips contohnya itu berpura-pura sebagai kurir pengantar lewat SMS tuh, misalnya ada yang berpura-pura menjadi JNE gitu di SMS kalian gitu. Itu harus hati-hati juga. Mungkin dan terakhir mungkin intimidasi itu. Biasanya itu suka ada dipinjol tuh, dipinjol-pinjol tuh, suka ada tuh di intimidasi itu. Nah, bahkan Hmm. ini saking bahayanya social engineering, bahkan perusahaan terkenal yang udah disebut mega korporat pun kena hack. Contohnya seperti ada hacker bernama Lapsus atau Lapsas. Dia tuh grup hacker ini tuh kalau nggak salah tuh ngehack Nvidia, Microsoft, Samsung itu Hmm. udah parah banget. Soalnya itu kan padahal korporasi besar gitu, kok bisa kena hack gitu. Nah, kena hack itu gara-gara social engineering gitu. Hmm. Nah, mungkin selanjutnya mungkin ada kasus kemarin-kemarin ini, bulan kemarin itu ada hacker yang udah berusaha ngehack maksudnya udah ngebobol Uber atau Rockstar gitu. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, Rockstar itu mungkin salah satu studio game terbesar gitu. Nah, mereka itu sekarang lagi ngebuat game yang paling ditunggu-tunggu, yaitu GTA 6 gitu. Kalau kalian yang gamer tuh pasti tahu tuh GTA 6 tuh. Nah, Rockstar ini kena hack katanya itu gara-gara social engineering juga gitu. Nah, Uber juga kena hack gara-gara social engineering. Nah, jadi bahaya gitu social engineering itu. Jadi harus kita waspadai gitu. Bahkan FBI pun memiliki laporan sekitar ada 323.000 laporan gitu tentang tentang serangan social engineering gitu di tahun 2021 ini gitu. Sorry, Hmm. di 2022 gitu. Hmm. Oke, oh social engineering. Oh, berarti itu kita harus hati-hati terhadap manusia juga ya. Kadang manusia banyak yang pura-pura ngaku jadi pegawai bank atau tiba-tiba ngechat, Kak, saya udah di depan nih kurir JNE gitu. Padahal siapa gitu ya, Nah, belum iya, tentu iya tuh. kurir JNE. Padahal merasa mesen paket juga enggak ya misalnya. Oke, terus berarti kita juga harus hati-hati nih teman-teman, jauh-jauhin orang yang mengintimidasi sama yang suka manipulatif gitu ya. Jangan cuma
nyari pasangan yang nggak manipulatif doang ya. Dalam menjaga keamanan data juga harus menghindari orang yang manipulatif. Oke, nih Kak, ada yang bertanya nih dari user Hara NST. Dia nanya nih Kak, contoh domain yang bahaya itu kayak gimana ya Kak katanya? Kayaknya nggak ada sih contoh domain yang bahaya itu, kayaknya sepertinya nggak ada sih ya. Mungkin saya juga salah, Hmm, tapi menurut saya itu kayaknya nggak ada deh. Tapi mungkin hmm. bisa aja mungkin domain yang gratis itu dipakai buat hacker gitu, misalnya .xyz atau apa gitu. Mungkin ya, Oh gitu ya Kak. Berarti domain ya domain yang tidak resmi gitu ya kayak yang nggak di kalau yang nggak berasal dari pemerintah dan tidak terverifikasi secara resmi gitu ya Kak. Nah, teman-teman mungkin itu merupakan tips-tips dan penjelasan lengkap nih dari Kak Hafiz tentang tips menjaga keamanan data pribadi kita. Tadi kita udah bahas mulai dari password ya, terus autentifikasi, terus sampai ke orang-orang manipulatif kita udah bahas semuanya, udah kupas tentang bagaimana cara menjaga data pribadi kita ya teman-teman. Semoga dengan uh, live Instagram kali ini teman-teman jadi bisa tahu nih gimana sih cara yang lebih efektif. Tadi kita harus juga ngasih tahu kalau sebenarnya kita tuh nggak perlu ngasih ganti password sering-sering. Wah, itu kan ini ya jarang dikasih tahu orang nih. Kali ini dikasih tahu sama Kak ya. Jangan sering-sering ganti password kalau emang nggak penting-penting banget gitu ya teman-teman. Eh, Mungkin nggak berasa nih udah jam 2 aja Kak Hafiz. Kita udah sejam nih Kak Hafiz sudah ngasih ilmu, wow. udah ya udah ngasih tips-tips. Makasih banyak Kak Hafiz udah berkenan untuk join di live di Bisa AI ini dan untuk meluangkan waktunya dan untuk memberi ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang udah bergabung di siang hari ini. Ini kita weekend-weekend tapi kita dapat ilmu ya, kayak weekend yang bermanfaat ini namanya. Oke, mungkin kayak segitu aja. Sekian dari live kali ini bersama saya Aulia Sari dan semoga ilmu yang didapat dari live ini bermanfaat dan bisa menjadikan teman-teman nih akunnya lebih aman lagi. Oke, jaga akun masing-masing, jaga data masing-masing teman-teman. Oke, sekian dari aku. Terima kasih Kak Hafiz dan teman-teman semua. Selamat bertemu di live Instagram Bisa AI Akademi selanjutnya. Terima kasih. Dadah teman-teman, see you next time.